Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi solusi mengatasi pemanasan global. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya, Naila Saidatul Hikmah, nomor absen 23. Yang kedua, Sobihatun Nikmah, nomor absen 29. Dan yang ketiga, Zahra Hilwana Salma, nomor absen 35. Solusi mengatasi pemanasan global terdapat dua cara. Yang pertama adalah penggunaan energi terbarukan sebagai sumber energi yang ramah lingkungan, dan kedua, gaya hidup yang berkelanjutan. Solusi mengatasi pemanasan global. Yang pertama, penggunaan energi terbarukan sebagai sumber energi yang ramah lingkungan. Pada bab 6 tentang energi terbarukan, kalian telah mempelajari bahwa penggunaan energi-energi terbarukan merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di Indonesia karena ketersediaannya yang berlimpah. Tidak hanya itu, alasan pentingnya penggunaan energi terbarukan adalah lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan sumber energi tak terbarukan. Bahan bakar fosil karena penghasil CO terbesar saat ini adalah dari sektor penyedia. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah pengembangan teknologi yang ramah lingkungan dan menggunakan sumber energi terbarukan. Beberapa contoh pengembangan teknologi yang masih dalam tahap pengembangan atau riset saat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknologi kendaraan hibrid yang menggunakan bahan bakar listrik dan pengembangan stasiun pengisian bahan bakar listrik. Yang kedua, nanomaterial atau produksi skala besar sel surya dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat dan sektor industri sebagai sumber energi listrik. Pemerintah Indonesia sedang berupaya untuk membangun pembangkit listrik sumber energi alternatif dan membangun fasilitas transportasi umum yang lebih memadai dan ramah lingkungan. Namun, dalam proses persiapannya, bahan bakar fosil masih menjadi sumber energi utama yang digunakan saat ini. Di tengah penggunaan bahan bakar fosil atau penghasil karbon dioksida terbesar, sebagai sumber energi utama, hampir seluruh aktivitas manusia sangat membutuhkan energi listrik saat ini. Gaya hidup berkelanjutan. Oleh karena itu, melakukan penghematan energi menjadi sangat penting untuk dilakukan. Kalian dapat mulai dengan melakukan banyak hal kecil yang sederhana, seperti meminimalisir penggunaan lampu pada siang hari, mematikan peralatan elektronik jika sudah tidak digunakan, mematikan lampu dan AC jika meninggalkan ruangan, mematikan lampu kamar atau menggunakan lampu tidur dengan daya rendah pada malam hari, dan lain-lain. Selain itu, CFC dan aerosol kaleng penyemprot, contohnya hairspray dan lain-lain, juga turut andil dalam terjadinya efek rumah kaca. Oleh karena itu, kalian harus memilih produk-produk elektronik yang tidak menggunakan CFC. Produk-produk elektronik tersebut misalnya adalah AC dan kulkas yang tidak menggunakan CFC atau freon sebagai refrigeran, cairan yang digunakan dalam proses pendinginan pada AC dan kulkas. Kalian juga perlu membiasakan diri dengan beberapa kebiasaan baru yang lebih ramah lingkungan, seperti bersepeda atau jalan kaki jika bepergian dalam jarak dekat, serta menggunakan transportasi umum jika bepergian dalam jarak jauh untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang kedua, meluangkan waktu senggang untuk berkebun di rumah. Dengan banyaknya tanaman di rumah kalian, akan mengurangi kadar CO2 di lingkungan rumah kalian, sehingga lingkungan rumah kalian akan lebih asri dan segar. Yang ketiga, memilih untuk membeli alat-alat elektronik yang hemat daya. Sekian hasil diskusi kelompok kami yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan, dan terima kasih telah